Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innahu wa nastaghfiruh min shururi anfusina yahdihillahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah Masjid Nurul Ihsan, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan karuniakan kepada kita, sehingga kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan juga kita belajar bersama mempelajari syariat agama kita, yaitu Islam. Bahkan agama satu-satunya yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya adalah agama Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku suri teladan kita, qudwah hasanah kita, dan semoga kita termasuk umatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini, karena kita berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Maka sebelum kita memasuki bulan Dzulhijjah dan juga sebelum masuk ke ibadah kurban di Idul Adha, maka tema kajian kita pada malam hari ini adalah memahami fikih udhiyah, yaitu kurban, supaya kita mempersiapkan bekal untuk beramal. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Ya, maka kita berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita beramal di bulan Dzulhijjah nanti, terutama ibadah kurban. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, ibadah kurban tentunya adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang dulu disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya
faqala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah tumbuh dewasa, sudah mulai ia bisa menggantikan posisi ayahnya yaitu Ibrahim. Karena kita ketahui jemaah, Nabi Ibrahim itu lama ya menanti keturunan, karena beliau memiliki dua istri. Yang pertama menikah dengan Sarah dan tidak memiliki anak, sehingga ya di usia hampir 90 tahun ya ketika itu ya menikah dengan Hajar, yang itu pun diperintahkan oleh istrinya. Barulah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan setelah lama penantian Nabi Ibrahim. Meskipun demikian ya alhamdulillah Allah berikan karunia anak di usia yang sudah tidak lagi muda, sudah tua Nabi Ibrahim. Ya. Dan Allah uji dengan apa? Allah suruh tinggalkan istri dan anaknya di padang tandus kering ya, yang tanpa ada pepohonan, tanpa ada perbekalan ya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an kisah ini ya, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ya, Rabbana atau inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan, aku titipkan anak dan keturunanku ya di suatu lembah yang kering, kerontang, enggak ada air, jemaah. Enggak ada makanan. Ya. Berduaan dengan istrinya dan anaknya Ismail masih kecil. Ya. Sehingga Nabi Ismail tidak memberikan satu kata pun untuk perpisahan dengan istri dan anaknya. Ditinggalkan begitu saja. Lantas seorang wanita Hajar dengan penuh ketawakalan kepada Allah dan penuh taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkanmu ini untuk ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ya. Ya, Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepala, dan Hajar mengatakan, "Idzan lan yudha'ina Allah, lan yudayyi'una Allah." Kalau begitu Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Bentuk sebuah ketawakalan ya dari seorang wanita Hajar ketika ditinggalkan suaminya. Ya, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir ya minta kepada suaminya untuk perbekalan, minta ditinggalkan harta, minta segala macam, tidak. Kalau Allah yang memerintahkan, Hajar yakin Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Ya. Dia uji. Setelah ujian itu terus Allah uji lagi dengan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang tadi saya sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya, ketika Nabi Ibrahim yang memiliki anak Ismail sudah tumbuh dewasa, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya faqala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tercinta, aku sesungguhnya melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya aku menyembelihmu ya, maka perhatikanlah apa yang ya engkau akan lakukan, apa pendapatmu, gitu ya. Maka seorang anak ya yang juga sebagai nabi, Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, Masya Allah, dibalas,
Ya, beliau mengatakan, anakku tercinta, ya bunayya. Ini panggilan yang sangat indah kepada seorang anak. Maka seorang anak pun membalas dengan mengatakan, ya abati, ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah esensi. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim sudah mulai meletakkan pisau di pelipisnya. Ya, kemudian hendak menyembelihnya. Namun Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus dengan satu ekor kambing yang besar. Ya, dengan sembelihan yang besar. Ya. Dan Allah mengatakan kepada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Karena kita ketahui jamaah rahimani wa rahimakumullah, mimpi para nabi merupakan wahyu ilahi, ya, yang patut untuk direalisasikan, diamalkan dan dilakukan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itulah ya awal mula daripada pensyariatan penyembelihan, sehingga ya syariat penyembelihan itu juga diperintahkan kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang dimaksud dengan udhiyah jemaah? Udhiyah, kita sering dengar kata udhiyah, ada istilah yang mengatakan kurban, ya. Secara bahasa berarti hiya dzabhul udhiyati waqtad duha. Ya, dinamakan udhiyah itu karena seseorang menyembelih di waktu duha, maka namanya udhiyah. Adapun secara syar'i, secara istilah syariat, yang dimaksud dengan udhiyah adalah mayudzbah minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ilallah ta'ala yaumal id, yaitu dia seseorang menyembelih dari seekor ibil. Apa ibil? Unta. Awil baqar atau sapi. Awil ghanam atau kambing yang sejenisnya. Wal ma'iz, ya, juga domba dan sejenisnya. Dalam rangka taqarruban ilallah. Jemaah, jadi tujuan kurban itu apa? Taqarrub. Bukan gede-gedean hewan kurban, bukan mahal-mahalan hewan kurban, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri. Maka ini disebut dengan taqarruban, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih. Karena darah-darah dan daging itu enggak akan sampai jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging sapi yang 2 kintal, 1 kintal lebih lah, ya, itu enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging dan darah-darah. Yang hanya akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka di antara takwa artinya adalah seseorang melakukan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, ketika Allah perintahkan untuk berkurban, dia berkurban. Maka itulah bentuk ketakwaan seseorang. Nah, Yaumul Id yang dilakukan seorang pada hari raya Idul Id, ya, Idul Adha. Pertanyaan jemaah, Allah Subhanahu wa taala sudah demikian rupa menyusun atau mengatur ibadah itu, ya, dengan porsi-porsinya tentunya. Bahwasanya ibadah ada yang berupa ibadah apa? Harta. Di antaranya apa? Ibadah harta. Zakat, Masya Allah. Ada juga ibadah yang merupakan ibadah badaniyah, salat, Masya Allah. Ada juga ibadah gabungan antara badan dengan harta. Apa itu? Haji. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya.
Ya, dan ibadah kurban itu termasuk ibadah apa? Anggota badan atau harta? Harta ya. 6. Ya, ibadah kurban adalah ibadah harta. Ya, maka karena dia ibadah harta, maka Allah Subhanahu wa taala atur. Allah telah tentukan ya untuk meluruskan pemahaman. Ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwasanya ibadah kurban itu ya ibadah yang dilakukan seseorang sekali seumur hidup. Ada yang meyakini demikian. Sehingga ada orang berkurban, misalkan suaminya bilang, "Bu, tahun ini bapak dulu aja yang kurban. Tahun depan ibu. Tahun depannya lagi kakak. Depannya lagi adik." Ya, nanti kalau ada adiknya lagi, ya tahun depan adiknya lagi. Seperti itu. Sebagian memahami bahwasanya ibadah kurban itu adalah ibadah sekali seumur hidup. Ini benar atau tidak? Tidak tentunya. Ya. Karena ibadah ada yang dilakukan seseorang sekali seumur hidup. Iya, apa contohnya? Lah, haji tiap tahun bisa. Bapak tiap tahun haji boleh. Pembimbing haji tiap hari haji. Yang sekali seumur hidup apa? Apa? Nikah. Oh, akikah. Nikah tiap tahun boleh ya. Akikah katanya. Iya, naam sahih. Akikah sekali seumur hidup. Ya, ada lagi? Sekali seumur hidup. Karena ngajak berpikir jamaah. Karena di sini kebanyakan ngajinya jiping ya. Ngaji kuping aja. Karena emang mungkin memorinya banyak. Karena husnuzon aja. Ya. Apa kira-kira? Khitan. Antum ketika dihitan berapa kali, Pak? Ada tiap tahun khitan? Enggak ada. Habis katanya. Apa yang habis enggak tahu. Khitan sekali seumur hidup. Ya. Dan juga Allah atur ada ibadah yang setiap tahun berulang. Apa di antaranya? Ibadah haji setahun sekali, puasa. Apa lagi? Zakat, Masya Allah. Iya, zakat itu ibadah tahunan. Maka tidak benar kalau orang zakat bulanan. Ya, ada orang zakat bulanan, iya Ustaz. Tiap gajian saya dipotong zakat katanya 2,5%. Ya, dikalkulasi nanti biar sampai setahun itu saya sudah nisab katanya. Jadi setiap tahun, tiap bulan itu dipotong gaji saya buat zakat. Tentu ini enggak sesuai dengan syariat. Karena ibadah zakat adalah ibadah tahunan. Yang mana syaratnya adalah hartanya sudah mencapai nisab dan harta itu dimiliki selama 1 tahun penuh hitungan bulan Hijriyah dan selama 1 tahun tidak berkurang harta itu di bawah nisab. Maka itulah ibadah harta atau ibadah yang sifatnya tahunan. Lalu ada ibadah yang termasuk ibadah bulanan. Di antaranya adalah apa? Ibadah bulanan, sebulan sekali. Nah, puasa Ayyamul Bid, Masya Allah. Ada lagi yang setiap bulan sekali? Enggak ada ya? Baik. Ibadah yang pekanan, sholat Jumat, Masya Allah. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Dan juga ada ibadah yang harian, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami bahwasanya kurban adalah ibadah tahunan. Yang mana setiap tahun seseorang diperintahkan untuk berkurban. Ya. Nah, baik, apa sekarang hukumnya berkurban? Ya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum ya kurban. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Sehingga konsekuensinya kalau seseorang tidak berkurban, dia berdosa. Ya.
Ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan hukum kurban udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, karena ibadah kurban ibadah yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Ibadah yang terikat dengan waktu tertentu. Yang dia hanya bisa dilakukan hanya pada waktu tersebut, tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain. Maka ibadah yang muqayyad ini harus dikedepankan dari ibadah-ibadah yang mutlak, yang kapan saja seseorang bisa melakukannya. Contoh jamaah, ketika azan dikumandangkan, padahal kondisi kita sedang membaca Al-Quran, mana yang lebih dikedepankan, membaca Al-Quran atau menjawab azan? Menjawab azan. Kenapa? Karena ibadah menjawab azan itu ibadah yang muqayyad, terikat dengan waktu. Nggak bisa kita tiba-tiba jawab azan, orang nggak ada yang azan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa. Ya, harus ya ketika kita mendengar muadzin sedang azan. Taib. Namun Allah Ta'ala alam yang mendekati kebenaran, pendapat yang saya pilih adalah bahwasanya udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya adalah dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, perintah salat di sini adalah perintah salat Idul Adha. Dan wanhar di sini artinya sembelihlah, artinya ya sembelihlah hewan kurban. Ya, maka ini dalil bahwasanya hukum menyembelih adalah hukumnya sunnah. Ya. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, "Anna an-nabiy SAW dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi." Bahwasanya Nabi SAW itu menyembelih 2 kibash. Apa kibash? Ya, kibash itu apa? Domba yang besar, ya, atau domba ya secara umum. 2, ini bentuk musanna, kabshaini. Amlahaini di sini bermakna adalah amlah ma fihi sawadun wa bayadun. Amlah di sini jamaah maknanya hewannya ada warna putih dan hitam. Ya, jadi ada warna putih dan hitam. Biasanya ya, yang warna-warna seperti ini itu tukang hewan tahu, biasa harganya dimahalin. Wah, ini nih bagus. Misalkan dominan warnanya putih, lalu ada kakinya hitam, atau kepalanya saja hitam, atau hanya matanya saja hitam, di sekitar matanya atau moncongnya saja hitam. Biasanya itu apa? Lebih mahal. Karena itulah yang disembelih oleh Nabi SAW. Ya, itu disebut dengan amlah. Wa aqranaini, dan juga memiliki 2 tanduk. Ya. Kira-kira kalau kambing betina ada tanduknya, ya? Enggak ada. Domba betina ada tanduknya enggak? Kira tukang kambing ada sini? Ada? Biasanya yang bertanduk jantan. Ya. Itu nggak jawab laki-laki ya. Jantan ya. Dan zabahahuma biyadihi, dan Nabi SAW menyembelihnya langsung dengan tangannya Nabi SAW. Dan ini termasuk sunnah jamaah. Kalau kita mampu untuk menyembelih sendiri, maka sembelihlah ya, sembelih. Karena itulah sunnahnya, kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih dan mengucurkan darah ya ketika menyembelih. Ya, tapi sekali lagi ini untuk yang mampu, yang bisa. Ya, jangan kalau orang yang lihat darah pingsan, Ustaz. Jangan. Dia mau nyembelih lihat darah enggak kuat, lemes. Yang seperti ini enggak boleh nyembelih. Memudarati diri sendiri dan hewan kurban. Ya. Kalau mau latihan ya coba sembelih ayam dulu aja. Sembelih ayam. Kalau bisa ya naik lagi sembelih bebek gitu ya. Naik lagi baru sembelih ya kambing. Ya. Nah,
wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Dan Nabi SAW sama ini berarti mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan Nabi bertakbir bismillahi Allahu akbar. Ya, Nabi mengucapkan bismillah dan Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu, dan Nabi meletakkan kakinya ya ala safahihima. Ya, Nabi meletakkan di apa? Ya, di leher ya hewan-hewan atau pundak hewan kurban tersebut. Ya, maksud kaki di sini ya lututnya mungkin, atau kaki enggak masalah. Ya, karena lafaz rijl itu artinya adalah kaki. Ya. Baik, sekarang ya itulah makna daripada hadis-hadis dalil-dalil tentang Nabi SAW apa? Menyembelih hewan kurban. Adapun sekarang syarat ya yang disyariatkannya seseorang untuk berkurban. Siapakah yang mereka disyaratkan untuk berkurban? Yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang muslim. Orang Islam syarat yang pertama. Jadi artinya orang kafir tidak ya dituntut untuk berkurban karena tidak dibebani syariat. Yang kedua al-bulugu wal aqlu. Orang yang sudah balik dan berakal. Ya, berarti anak kecil ya walaupun hartanya banyak. Sekarang banyak Pak anak kecil yang hartanya banyak ya. Belum balik, mungkin dia anak yatim. Orang kaya bapaknya meninggal. Anaknya hartanya banyak. Maka dia enggak ada kewajiban untuk berkurban. Ya. Wal aqlu, dan juga berakal, berarti orang gila tidak wajib berkurban. Yang ketiga syaratnya adalah al-istita'ah, yaitu mampu. Tapi sekarang mampu itu apa batasannya? Sehingga kita bisa melihat apakah kita termasuk orang yang mampu untuk berkurban ataukah tidak. Apa parameternya jemaah? Seseorang dikatakan mampu untuk berkurban. Maka penulis di sini menyebutkan wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqatun man talzamahu nafaqatahu. Ya, yang dimaksud orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki harta senilai hewan kurban yang lebih dari nafkahnya. Gimana maksudnya? Kalau kita punya harta ya mah, kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Ternyata kita hitung ini untuk nafkah bisa buat sebulan ke depan, Masya Allah. Dan masih ada lebih untuk bisa beli hewan kurban kambing. Berarti antum termasuk orang yang mampu berkurban. Ya. Yang jelas kapan dikatakan mampu? Ketika kita punya uang enggak ganggu urusan dapur. Baik, kalau dapur jangan sampai kurban dapurnya enggak ngebul. Bahaya. Ya, kurban tapi enggak bisa ngasih nafkah. Berarti ini salah prioritas. Karena nafkah hukumnya wajib, sementara kurban sunnah muakkadah. Ya. Maka dilihat apakah kita termasuk orang yang mampu atau tidak. Ya. Banyak jamaah sekarang orang kaya raya. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, motornya banyak. Tapi dikatakan saya belum mampu berkurban, Ustaz. Masya Allah. Ya. Padahal kalau dia jual motor satu bisa berapa kali dia, berapa ekor dia bisa berkurban. Ya. Maka dikatakan seorang mampu ketika dia memiliki qimatul udhiyah, ya, punya nilai harta senilai hewan sesembelihan yang lebih dari nafkahnya. Ya. Jadi kalau kita mau bikin paket kurban minimalis ya, bisa apa? Bisa berkurban dengan 1 ekor domba. Dan juga dombanya domba betina. Murah tidak? Berapa Pak Mardian? Domba betina. Ya. Ada 2 juta.
Di bawah, Masya Allah. Di bawahnya batibul itu, ya, bayi 3 bulan atau balibul, itu belum boleh dikurbankan, ya, karena kalau nanti kita bahas kapan setelah ini. Ya, sekarang kita masuk. Apa saja kriteria atau hewan yang sah untuk disembelih? Apa saja hewan yang disah untuk disembelih? Penulis mengatakan la tasihul udhiyatu illa an takuna minal ibil wal baqar al ghanam wa minhu al maiz. Ya. Maka yang sah untuk disembelih adalah yang pertama unta, jemaah. Ibil, sapi dan sejenisnya, kerbau masuk di dalamnya. Ya, sapi apa saja, mau sapi Bali, sapi Limosin, sapi Bima, sapi apa lagi? Etawa, ada nggak sapi Etawa ya? Ada sapi Etawa, susu kambing ya. Ya, ada, dan juga kambing dan sejenisnya, seperti juga domba. Maka inilah yang masuk kategori hewan yang diperbolehkan untuk disembelih, dijadikan sebagai hewan kurban. Maka tidak boleh kalau ada seseorang mengatakan, Ustaz, saya punya ternak rusa, saya punya penangkaran rusa, boleh enggak saya nyembelih kurban nanti 1 ekor rusa? Atau saya punya kuda, saya sembelihnya di Nurul Ihsan, saya nitip 1 ekor kuda. Boleh jemaah? Tidak boleh, karena itu bukan termasuk bahimatul an'am. Ya, bukan termasuk hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan setiap umat kami jadikan mereka ibadah kurban, mansakan, yang tujuannya liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah telah rizkikan mereka, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Nah, berarti jamaah, kurban itu tujuannya apa? Untuk mengingat Allah, ya, atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa rizki. Karena berkurban merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada rizki kita, Allah berikan harta, Allah berikan anak-anak, istri dan salehah, ya, dan juga Allah berikan nikmat hidup untuk kita. Maka dengan berkurban itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal an'am la takhruju an hadhihi al-asnaf ats-tsalatsah, dan dinamakan bahimatul an'am itu enggak keluar dari 3 jenis ini, ya, tidak keluar dari 3 jenis tadi, ibil, unta, sapi, kambing. Li'annahu lam yankul anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah ada dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin minas sahabah, dan juga tidak dari salah satu dari sahabat pun, at-tadhiyata bi ghairiha, mereka menyembelih selain daripada 3 ini, enggak ada. Ya. Baik, kemudian wa tujzi'u syatu fil udhiyati 'anil wahid wa ahli baitih, dan cukup, ya, menyembelih 1 ekor kambing, ya, dari seseorang dan untuk sekeluarganya. Nah, ini jamaah meluruskan pemahaman tadi, menyembelih itu bukan untuk perorangan, bukan. Penyembelih itu untuk perkeluarga, per kakak. Jadi kalau misalkan di Nurul Ihsan ini ada berapa kakak kira-kira? Ada berapa? Ada 50 lebih. Ya, ya, minimalnya harusnya Masjid Nurul Ihsan itu yang kurban 50 ekor. Kalau ada 50 kakak yang mampu untuk berkorban. Ya, mudah-mudahan setelah kajian ini Idul Adha di sini banyak yang kurban. Karena pas lihat saldo lebih dari nafkah ini, ya, lebih banyak, ya. Mudah-mudahan, ya. Jadi kurban itu untuk sendiri dan untuk keluarganya.
Sebagaimana fi hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dahulu ada seseorang, kata Nabi sekali diceritakan oleh Abu Ayyub, di zaman Nabi SAW ada yang menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, kemudian mereka memakan hewan kurban tersebut dan mereka memberikan makanan, menghadiahkan kepada orang lain. Ini menunjukkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kurban itu ya ibadah yang bukan per person, perorangan, namun per keluarga. Ya, jadi boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika berkurban, Nabi ketika menyembelih mengatakan apa? Allahumma hada minka walak wa hada minni wa min ahli baiti wa min ummati. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya Allah, ini darimu dan untukmu, dan ini dariku, dan ini untukku dan untuk ahli baitku, keluargaku, dan juga untuk umatku. Jadi Nabi SAW menyembelih itu untuk banyak orang, pahalanya untuk termasuk kita umatnya Nabi SAW yang mendapatkan pahala kurbannya Rasulullah SAW. Nah, kemudian sudah adzan ya. Kok cepat sekali. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Baik para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Penulis mengatakan wa yajuzu tadhiyatu bil ba'iri wal baqaril wahidah an sab'ah. Boleh menyembelih dengan seekor unta atau seekor sapi ya untuk 7 orang. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Nadi beliau mengatakan, Jabir bin Abdullah, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, yaitu seekor badanah. Badanah itu adalah unta, ya, an sab'ah, menyembelih seekor unta dari 7 orang. Wal baqarah, dan sapi juga untuk 7 orang. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah berarti menunjukkan batas maksimal seseorang untuk patungan kurban seekor sapi atau unta itu adalah 7 orang. Dan ini pun sebagai untuk meluruskan pemahaman sebagian sekolah-sekolah. Ada yang mereka mengedukasi siswa-siswinya itu untuk patungan hewan kurban. Patungannya berapa? Seorang 10.000, Ustaz. Patungannya satu sekolah beli 1 ekor sapi. Pertanyaannya, itu sembelih untuk atas nama siapa? Ya, nama sekolah atau kepala sekolahnya atau yang punya sekolah? Ya. Maka yang seperti ini tidak mengedukasi. Saya katakan masih banyak di sekolah-sekolah anak kita yang mengajarkan anak kita patungan hewan kurban.
Ya, tapi satu kelas minimalnya. Ada yang satu sekolahan. Maka kalau kita mengedukasi jamaah, edukasi yang benar. Ajarkan anak-anak kita untuk menabung hewan kurban. Mungkin tahun ini kita mulai, untuk tahun depan. Kalau belum cukup juga untuk 2 tahun. Ajarkan mereka, nak, kalau kamu pengen berkurban, walaupun dia sejatinya enggak wajib untuk berkurban. Anak kecil belum mukallaf, ya, enggak ada kewajibannya berkurban. Ya, maka sering nanti orang anak kita datang, Pak, minta uang untuk kurban, sekolah suruh kurban. Maka saya ya datangi, ajak diskusi sekolah, kepala sekolahnya sekalian. Ya, untuk memahamkan bagaimana yang dimaksud dengan kurban yang mereka inginkan. Yang mereka maksud kurban patungan itu karena Nabi SAW memerintahkan di sini menyabarkan bahwasanya berkurban hanya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau kurang dari 7, Ustaz, kalau kurang dari 7 silahkan, boleh. 3 orang, 4 orang, sendiri saja sapi boleh. Ya, kalau mampu. Ya, 1 ekor unta 1 orang silahkan. Ya, tapi lebih dari 7 maka ini menyelisihi syariat. Ya, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena memang prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW yang melebihi dari 7 orang, sepengetahuan saya enggak ada. Ya, karena ini menjadi aturan, ya, yang enggak bisa dimodifikasi. Baik. Kemudian setelahnya al-mas'alatu tsalitsah asy-syurutul mu'tabarah fil udhiyah. Sekarang syarat-syarat yang ya dianggap dalam sesembelihan. Ya, syarat-syarat yang memang harus jadi patokan ketika untuk menyembelih. Apa saja? Ada 2 hal. Yang pertama tentang ditinjau dari sisi umur. Jadi hewan kurban jemaah ada umurnya. Harus cukup umurnya. Yang pertama, al-ibilu ayushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Unta itu harus usianya sempurna 5 tahun. Kalau unta sempurna 5 tahun. Wal baqaru yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Adapun sapi yang sejenisnya itu harus sempurna umurnya 2 tahun. Wal ma'izu yushtaratu an yakuna qad akmala sanah. Adapun kambing, ya, atau domba, di sini ma'iz ini kambing, disyaratkan apa? Umurnya 1 tahun sempurna. Dan ini yang ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana di hadis Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu apa? Hewan kurban yang sudah cukup umur tadi. Kalau unta 5 tahun, kambing sapi 2 tahun sempurna, kambing 1 tahun sempurna. Jadi patokannya bukan apa? Kupak atau tanggal giginya. Ya, kadang ada pedagang yang sengaja biar laku dia copotin giginya. Ya, biar dibilang apa? Sudah kupak katanya. Sudah giginya sudah tanggal. Ya, maka harus tahu ya batas maksimal minimal ya hewan-hewan kurban yang akan disembelih. Itu yang disebut dengan musinnah. Wadda'nu, adapun yang keempat adalah domba. Wa yushtaratu fihi jad'u wa huwa ma akmala sanah. Adapun domba ya disyaratkan adalah 1 tahun atau 6 ashhur atau 6 bulan. Ini tadi saya bilang paling minimal kurban adalah domba usia lebih dari 6 bulan. Ya. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah asabani jad'un. Ya Rasulullah, aku hanya memiliki jada'. Jada' itu tadi kambing atau domba yang usianya apa? 6 bulan. Maka Nabi mengatakan qala dhahi bihi, ya sembelih dia, ya sembelihlah ya hewan domba tersebut.
Ya. Dan di hadis yang lain Uqbah bin Amir juga meriwayatkan dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jad'in min ad-dha'an. Dan Nabi SAW, ya, kami menyembelih bersama Nabi SAW seekor domba yang usianya minimal 6 bulan. Ini yang pertama, tahun, ya, usianya. Yang kedua, as-salamah, dia itu harus selamat, ya, an yakuna salimatan minal uyub, yaitu selamat dari cacat aib. Jadi hewan kurban nggak boleh ada cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, jemaah. Apa saja yang menjadi cacat yang tidak diperbolehkan seseorang untuk dijadikan hewan itu tersebut hewan kurban? Yang pertama, sebagaimana disebut dalam hadis Al-Bara' ibn Azib, dari Nabi SAW mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 hal yang tidak boleh ada pada sesembelihan hewan kurban maksudnya. Yang pertama, cacatnya adalah al-awra'u al-bayyin auruha, yaitu hewan yang picak, buta sebelah mata, yang jelas butanya. Enggak boleh, jemaah. Ada hewan kurban yang matanya picak. Picak saja enggak boleh, kalau apalagi buta dua-duanya. Lebih enggak boleh lagi, min babil aula. Yang kedua, wal maridatu al bayyin maraduha. Cacat aib yang kedua adalah hewan kurbannya sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga adalah al arja'u al bayyin urjuha. Yang ketiga, cacatnya adalah pincang yang jelas pincangnya. Dan yang keempat, al-ajfa'u allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus banget, udah tua, kurus, hidup lagi, ya. Yang enggak ada sumsumnya. Jadi kalau makan daging itu udah enggak ada sumsumnya, maka yang seperti ini enggak boleh dikurbankan. Ya. Ya, namanya hewan hazilah, namanya hazilah. Ajfa itu hazilah itu maknanya la tunki ay la mukha laha lihizaliha, yang enggak ada sumsumnya karena saking kurusnya. Ya, sampai kalau mau dikurbanin kelihatan tulang-tulangnya kelihatan dari luarnya, maksudnya membentuk, ya. Yang seperti ini tidak boleh dikurbankan. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ah ma fi ma'naha, dan dikiaskan. Jadi ini yang 4 cacat ini yang tidak boleh, jamaah, yang ada pada hewan kurban, dan dikiaskan, kata beliau, yang semakna, ya, seperti hewan yang kal hatma'ul lati dhahabat thanayaha. Enggak boleh juga hewan kurban yang gigi depannya copot semuanya, ya, gigi sana, ya, itu depan, itu tidak boleh. Wal adba'u allati dhahaba akthar udhuniha aw qarniha, atau hewan yang adba itu yang hilang kupingnya, salah satunya atau dua-duanya, atau hilang tanduknya, ya, sebelah, atau hilang dua-duanya. Wa nahwi dzalika minal uyub, dan dari aib-aib yang lain. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, 4 aib ini yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang parah daripada itu lebih mimbabil aula. Adapun yang, ya, tadi disebutkan adalah itu yang sifatnya makruh, yang masih boleh disembelih, teman, makruh, seperti tadi hilang kupingnya, ya, cacat tersebut, atau retak tanduknya, maka yang seperti itu masih diperbolehkan untuk disembelih. Pertanyaan jemaah sekarang, perlu dipahami bahwasanya kalau ada hewan kurban yang ternyata ada cacat yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, apakah mutlak tidak boleh disembelih? Maka perlu difahami, yang pertama, kalau hewannya itu sudah ditakyin, ya, sudah ditakyin itu sudah ditentukan,
maka tidak boleh untuk dikurbankan. Afwan. Gambarannya begini. Kalau hewan itu belum ditakyin, belum ditentukan, ya, belum ditentukan dia sebagai hewan kurban kita, maka itu tidak boleh kalau hewannya cacat. Contoh, misalkan saya punya 20 sapi misalkan. Saya sudah berniat untuk menyembelih salah satu dari 20 sapi tadi, tapi belum ditentuin sapi yang mana. Kalau dikasih nomor biasanya kan 1 sampai 20. Saya belum nentuin. Saya cuma berniat tahun ini akan kurban salah satu sapi dari 20 tadi. Sudah ditentukan belum? Belum. Maka ketika sudah mendekati Idul Adha, qadarullah dari 20 itu ada yang sakit, ada yang cacat. Ya. Kemudian kebetulan cacat, saya mau jadikan hewan kurban. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena belum ditentukan dari awal. Namun jika kita sudah takyin, sudah kita tentukan, ini hewan kurban saya sudah beli, saya sudah lunasi, saya titip, tolong dijaga. La qadarullah, H-1 pincang kakinya Jawa. Karena dia muter-muter keikat tambang, pincang. Siapa yang suruh ganti? Apakah boleh dikurbankan atau tidak? Kata para ulama, kalau sudah ditentukan maka tetap dikurbankan. Ya, tetap disembelih. Karena cacatnya adanya setelah ditentukan, bukan sebelum ditentukan sebagai hewan kurban. Ya, maka perlu dipahami. Jadi kalau misalkan nanti DKM ketitipan hewan kurban, ya, dititipin hewan kurban, qadarullah hewannya sakit, disuruh bangun, duduk lagi sakit, ya, apakah hewan itu nggak disembelih? Ya, misalkan ini nggak boleh, ini sakit ini, terus siapa yang mau ganti hewan kurbannya? Nggak ada, ya, atau pemiliknya mau ganti, terus yang sakit ini mau diapain? Maka kalau sudah ditentukan dia sebagai hewan kurban, sakitnya H-1, maka tetap dikurbankan meskipun dia sakit dan cacat. Ya, tadi seperti pincang, ya, atau dia ketika diikat dia ngadu dengan temannya, tiba-tiba matanya ketusuk tanduknya misalkan, buta sebelah. Maka kalau sudah ditentukan, Allah Ta'ala alam tidak mengapa untuk dikurbankan. Ya. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Nah, ini untuk memahami aib-aib yang disebut oleh Nabi SAW. Sudah habis waktunya. Kok kayaknya cepat banget ya. Sedikit aja ya. Kemudian kapan waktu menyembelih hewan kurban? Maka yabtadi'u waqtuha min ba'di salatil Id liman sallaha wa min ba'di tulu'i syamsi yaumal 'idil adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Yaitu waktunya dimulai ketika setelah salat Idul Adha. Ini bagi orang yang salat, kata beliau. Jadi patokannya kalau kita ikut salat Idul Adha, ya patokannya setelah salat Idul Adha dieksekusi. Ya, adapun dari setelah terbitnya matahari, ya, pada hari Idul Adha dengan seukuran, ya, lebih dari orang melakukan 2 rakaat salat dan 2 khutbah bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Artinya memang orang yang enggak salat Idul Adha, ya, dia ingin mengeksekusi hewan kurban, ya, maka diukur saja kurang lebih orang lain setelah pulang dari masjid lapangan selesai salat Idul Adha, maka itulah waktunya. Karena dulu ada di zaman Nabi SAW, ya, itu yang ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum salat Idul Adha. Yang tujuannya apa? Agar keluarganya makan hewan kurban. Dia mengatakan, Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku ya sebelum salat Idul Adha. Yang tujuannya agar keluargaku makan dari hewan kurban. Nabi mengatakan, syatuka syatulahmin. Ya, kambingmu itu hanya kambing sesembelihan biasa. Kenapa?
karena disembelih sebelum waktunya. Ya, sama seperti orang sholat jam 10 pagi dia sholat zuhur, jamaah. Gimana status sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat zuhur. Begitu juga menyembelih harus paham dilakukan setelah sholat Idul Adha. Ya. Taib. Dan wa yusannu lil mudahhi, sekarang ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan untuk hewan kurban? Yang pertama disunahkan untuk orang yang menyembelih an ya'kula min udhiyatihi, disunahkan untuk memakan hewan sesembelihannya. Ya, ada sebagian orang memahami kalau kita itu sudah berkurban ikhlas, sudah enggak usah pengen nyicip dagingnya katanya. Itu enggak ikhlas. Insyaallah ya, itu apa? Enggak ikhlas. Kalau ikhlas itu udah enggak mengharapkan apa-apa lagi sudah. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan apa? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah dari hewan kurban dan ya at'imu, dan berikan makan kepada orang-orang fakir. Ya, perintahnya apa? Suruh makan dulu. Dan disunahkan wa yustahabu an yaj'alaha aslathan, dan disunahkan untuk menjadikan 3 bagian. Thuluthun li ahli baitihi, sepertiganya untuk keluarganya. Wa thuluthun yut'imul fuqara'u jiranihi, sepertiganya dia hadiahkan atau dia berikan kepada, disedekahkan kepada fakir, orang-orang fakir dari tetangga sekitarnya. Wa yuhdi thuluthu, dan sepertiganya lagi dihadiahkan. Maka beda jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, antara zakat dengan hewan kurban. Kalau zakat itu memiliki berapa? 7 asnaf. Mereka mustahik yang berhak, maksudnya mustahik yang berhak menerima harta zakat itu orang-orangnya tertentu. Tapi untuk hewan kurban, ya, siapapun orang berhak memakan hewan kurban. Mau dia orang kaya sekalipun, bahkan dia orang non muslim sekalipun, boleh dia memakan hewan kurban. Ya, karena itu syiar. Ya, apalagi memberikan daging hewan kurban kepada orang-orang kafir, orang-orang yang non Islam, ya, dia dalam rangka untuk melembutkan hati mereka. Ya, misalkan dia non muslim dalam kondisi fakir, miskin, diberikan hewan kurban, dia terharu dengan orang Islam, dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Kemudian dengan melihat seperti itu tentang kepedulian Islam, walaupun berbeda agama, dia berikan. Boleh jadi itu sebab mendapatkan hidayah seseorang gara-gara diberikan hewan kurban. Ya. Dan juga la yajuz idkharul luhumil adahi ba'da salasati ayyam, dan boleh, ya, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa dahulu dilarang jemaah menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari? Itu dilarang dulu di zaman Nabi SAW. Namun syariat ini telah dihapuskan, ya, dengan hadis Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Buraidah, berkata, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa 3. Dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, tapi sekarang silahkan, tahanlah, ya, milikilah oleh kalian, simpanlah apa yang, ya, kalian nampak untuk kalian. Artinya boleh kita simpan. Saya punya teman juga, dia itu nyembelih hewan sapi, kadang dagingnya itu tahun depan baru diolahkan. Iya, tahun depan. Ya, makanya kemarin kita makan daging, dia cerita, itu Ustaz, daging yang tahun lalu saya simpan, saya vakum plastik, disedot gitu, taruh di freezer. Ajib, Anda bilang, dan rasanya nggak berubah kalau tahu caranya. Kalau zaman Nabi, Anda bilang udah nggak boleh ini nih, udah lebih dari 3 hari, setahun, ya, dia simpan di freezer daging tersebut. Ya, maka
Ini dulu. Yang terakhir ya, yaitu ma yalzim muridul tadhiyah idza dakhalat ashru dzulhijjah. Sekarang apa yang diharuskan orang yang beringin berkurban apabila telah memasuki 10 hari Dzulhijjah. Maka penulis mengatakan idza dakhalat ashru dzulhijjah haruma 'ala man arada an yudhhiya an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maka apabila sudah memasuki awal Dzulhijjah, bagi orang yang ingin berkurban tidak boleh dia mencukur rambutnya, tidak boleh dia mengambil bulu badannya, dan tidak boleh memotong kuku-kukunya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha secara marfu', ya, Nabi pernah mengatakan idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya, dan dia memiliki hewan kurban yang hendak dia sembelih, fala ya'khudanna sya'ran, maka janganlah mengambil rambutnya, wala yaqlimanna dhufran, janganlah memotong kukunya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita dilarang bagi orang yang berniat untuk berkurban ketika sudah memasuki awal Dzulhijjah, dilarang untuk mengambil bulu-bulu badan dan kuku-kuku kita. Allah Ta'ala apa hikmahnya? Ada sebagian ulama mengatakan hikmahnya, ya, kita seperti orang yang sedang dalam kondisi ihram, ya, orang yang berhaji atau yang umrah, dia tidak boleh mengambil bulu badannya dan juga kukunya. Ya, adapun larangan ini apakah bersifat haram ataukah makruh? Yang jelas, ya, larangan itu berkonsekuensi haram atau makruh. Namun sejatinya kedua-duanya adalah diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya, diperintahkan untuk kita tinggalkan. Walaupun kita enggak tahu hikmahnya jamaah, kenapa? Maka setidaknya kita ta'abbudiyah, ya. Hikmahnya apa? Berhenti di atas dalil. Ketika Nabi melarang, maka kita pun tidak melakukannya. Naam, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja jemaah, ya, kita bisa bahas terkait dengan fikih ibadah kurban. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut. Tafadhal. Apa Pak? Hewan yang dikebiri. Masya Allah. Apakah boleh disembelih ataukah tidak? Taib. Tadi Nabi SAW menyebutkan tidak ada cacat. Tidak. Kira-kira cacat itu mengakibatkan berkurangnya daging atau tidak? Kira-kira, ya, karena disebutkan ulama yusabbibu, ya, nuqsanil luhum, ya, aib itu biasanya yang menjadikan berkurangnya, ya, daging hewan kurban tersebut. Ya, maka apakah hewan yang dikebiri boleh dikurbankan atau tidak? Allah Ta'ala alam. Anda enggak tahu. Ya. Nanti coba tanya dulu Pak, ya. Insyaallah. Nah. Satu runtutan gitu, ya. 7 turunan jangan. 7 turunan. Nah, Allah Ta'ala ini maksud adalah keluarga kecilnya. Keluarga kecil, berarti kan suami, istri, anak-anak. Tidak meliputi kakeknya atau yang ke atas atau ke bawah. Ya, jadi hanya keluarga kecil. Ya. Allahu a'lam bissawab. Apa? Masuk tadi kan sudah dibahas, itu sejenis dengan sapi, maka sama boleh untuk dikurbankan, sejenis, ya. Patungan sapi, sebentar masih ada. Mana yang lebih afdol, menyembelih seekor kambing atau patungan sapi? Masya Allah, ini bagus pertanyaannya, ya.
ada perbedaan para ulama dalam afdhaliyah. Ada yang mengatakan yang afdal adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah menyembelih apa? Kambing. Ya, maka itu yang afdal. Namun ana berpendapat sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkurban itu sesuai dengan kadar, ya, sebesar qimah nilai yang dia keluarkan untuk berkurban. Ya, sesuai dengan nilai kurban. Misalkan kalau dia beli kambing 4 juta, patungan sapi 5 juta, jelas yang lebih 5 juta lebih afdal. Ya, ini kalau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Karena itu hitungannya patungan. Tapi kalau berbicara mana yang lebih afdal, kurban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi? 1 ekor sapi jelas lebih besar tentu pahalanya dan lebih afdal. Ya. Maka kita katakan ya besar ya harta yang kita keluarkan, ya, dan semakin ikhlasnya seseorang ketika berkurban, maka itulah yang menjadikan patokan, ya, yang dia mendapatkan pahala lebih besar dan lebih afdal. Ya, meskipun ulama tadi mengatakan yang lebih afdal adalah 1 ekor kambing, ya, dibandingkan sapi. Nah, Allah taala alam bisawab. Ada lagi? Terakhir ya? Hah? Meninggal. Ngelurusin ya? Masya Allah. Nah, pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang meninggal tentu sudah terputus amal ibadahnya, semua terputus amal kebaikannya. Ya, keumuman hadis Nabi SAW mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh perkara kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Ya. Maka kalau kita lihat dari keumuman, ya, orang yang sudah meninggal dunia tidak ada kewajibannya untuk dikurbankan atau mengorbankan, kecuali kalau memang itu nadar. Ya, nadar. Misalkan kita tahu orang tua kita pernah bernadar, ya, namun sebelum menunaikan nadarnya beliau sudah meninggal dunia, maka boleh kita menunaikan nadarnya. Ya, sebagaimana hadis Buraidah Sa'ad bin Ubadah, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, wa alaiha nadhrun, namun dia masih punya nadar. Kata Nabi, aufi binadrih, ya, maka tunaikanlah nadarnya. Maka ditunaikan nadarnya oleh sahabat tersebut. Atau yang kedua, kalau orang tua atau orang yang meninggal dunia itu dia sudah berazam untuk berkurban. Contoh misalkan orang sudah niat berkurban, bahkan lagi jalan menuju membeli hewan kurban, namun qadarullah di jalan kecelakaan sehingga belum sempat beli hewan kurban sudah meninggal dunia. Maka orang semacam ini sebagai ahli warisnya, keluarganya, apakah pahala ini sampai kepada orang yang meninggal dunia ataukah tidak? Kalau tadi nadar sampai, puasa sampai, ya, namun tidak semua. Seperti apakah khilaf para ulama, apakah bacaan ayat Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia sampai kepada si mayit ataukah tidak pahalanya? Khilaf yang panjang karena para ulama, ya. Maka tidak bisa kita mengkiaskan satu ibadah ini diterima disampai kepada orang yang meninggal dunia ataukah tidak, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Maka kalau untuk memahamkan orang, pahamkan saja, ya, akan bahwasanya, ya, ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan pada orang yang masih mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang masih dibebani syariat. Ya, adapun orang yang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak lagi dibebani syariat, maka tidak perlu lagi dia untuk dikurbankan. Yang kedua, pahamkan kalau kita berkurban untuk keluarganya,
sampai insya Allah pahala berkurban kepada orang yang sudah meninggal. Kita katakan seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW tadi berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya, ahli baitnya, dan juga untuk umatnya Nabi SAW. Ya, maka sampaikan saja ke mereka, berarti nggak usah mengkhususkan mengkurbankan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Insya Allah Pak dapat pahalanya. Gitu kan saja. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Ini saja bagi jemaah ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang salah keliru dari kekurangan ilmu kami dan dari syaitan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan juga semoga ya kajian kita menambahkan wawasan kita dalam memahami fikih berkurban, sehingga ketika nanti pas hari kurban ya kita berusaha menyembelih sudah sesuai dengan syariat yang Nabi SAW syariatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.